Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan, saya hormati para pimpinan Yayasan Islam Ibnu Jarir, pimpinan pondok, para sekolah, para wakil, dan yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan para wali santri, dan yang saya cintai anak-anak santri pondok pesantren Tahfiz Ibnu Jarir At-Tabari. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar kita berada di tempat yang insya Allah melahirkan orang-orang besar. Namanya saja sudah besar, Ibnu Jarir At-Tabari, seorang imam besar tafsir Al-Quran, seorang imam besar tafsir Al-Quran. Oleh sebab itu kita berharap besar kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan semua kita diberikan pahala yang besar dan mendapatkan kebahagiaan yang besar di padang mahsyar di hadapan Allah yang maha besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh itu patut kita bersyukur, dan bersyukur karena nikmat yang luar biasa ini. Alhamdulillah, saya tengok tidak ada yang gelisah. Jadi betullah kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tak satu pun kaum duduk di majlis di rumah di antara rumah Allah kecuali mereka turun kepadanya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga oleh para malaikat. Kalau malaikat yang jaga aman. Sebab kecepatannya, malaikat kecepatannya cahaya. Mana lebih cepat cahaya daripada pesawat? Cahaya. Alhamdulillah. Dan kita disebut-sebut Allah di atas, di kalangan atas. Ya, siapa yang di kalangan atas? Al-malaika, para malaikat al-muqarrabun. Kalau kita disebut-sebut di kalangan atas, di kelas atas, berarti kita insya Allah orang-orang hebat. Maka berbahagialah selalu kalau kita selalu berada di tempat-tempat yang seperti ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu kita tak lupa berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang seperti ini. Kebanyakan hari beliau dihabiskan di tempat-tempat seperti ini. Oleh sebab itu wajarlah
kalau kita katakan dari sini semuanya bermula. Dari sini semuanya bermula. Dari Masjid An-Nabawi menyebar Islam ke seluruh dunia. Sehingga tak ada siang, tak ada tempat yang ada di situ siang dan malam kecuali di situ ada disebut Islam. Subhanallah. Mereka tidak punya kemampuan seperti yang kita miliki hari ini, tetapi sampai juga Islam ke negeri ini. Mudah-mudahan dari sini pula, dari tempat ini, dari tempat ini kejayaan Islam pun bermula ke berbagai negeri Nusantara ini. Ini santri yang paling jauh dari mana? Dari Iran? Oh, Batam. Mana? Orang Batam. Yang dari Batam mana? Dua orang. Di mana di Batam? Nggak tahu rumahnya. Subhanallah. Di Batam di mana? Batu Ampar? Nongsa? Batu Ampar. Batam itu kan Batu Ampar artinya. Batam, Batu Ampar. Jadi asal Batam Batu Ampar. Masya Allah. Terus ini makan siangnya dikasih nak? Kamu makan siang berapa biasanya? Gratis? Enggak gratis? Baik, bagi berdua nanti ya. Sini. Berdua ya? Enggak, satu tadi ya? Salman sama? Dua. Woi, tiga jadinya. Awak kira dua tadi? Jelas. Pokoknya tetap bagi tiga. Baik, sini. Bagi tiga ya. Kalau payah diukur nanti berapa senti. Coba. Masya Allah. Sama nama Salman. Yalah. Kelas berapa? Masul awal, Masya Allah. Hayakumullah. Mana tahu nanti dari Ibnu Jarir ini ada Ibnu Jarir 2, 3 di Batam. Di sini bermula. Karena dulu Nabi SAW di Masjid An-Nabawi yang sangat sederhana tetapi serbaguna. Yang sangat sederhana tetapi perannya paripurna. Sederhana syarat guna, sederhana dan paripurna. Jadi bukan tampilan yang sangat penting, tapi isi yang bernas yang kita butuhkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika ada seorang ibu guru di negeri non muslim, kata orang tak boleh sebut kafir saya. Di negeri non muslim di Paris. Paris di mana? Pariaman dan sekitarnya. Itu orang Islam di situ. Paris di mana? Yang tahu tunjuk tangan. Di mana? Prancis. Masa ke sini? Dah pernah ke situ ya? Tak sini. Masya Allah. Masya Allah. Di Paris ya? Di Prancis ya? Masya Allah. Dah pernah ke situ? Belum. Alhamdulillah. Afwan. Di Prancis ada seorang ibu guru bertanya kepada anak-anak SD. Ini anak SD bukan? SMP kan? Tapi baru taman SD kan? Sama lah.
anak SD tentang apa cita-cita mereka. Cita-cita mereka. Yang orang-orang yang ahli dunia apa artinya? Dunia dalam bahasa Arab apa artinya? Muannas daripada adna. Apa makna adna? Paling rendah. Paling rendah. Maka dunia ini disebut dengan sesuatu yang paling rina dan paling rendah. Dan ahlul dunia cita-citanya selalu cita-cita rendah, hanya sebatas dunia. Apa cita-cita kalian? Yang satu bilang saya ingin jadi pilot. Jadi pilot. Sebab apa? Bisa terbang kemana-mana dan biasanya dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Namanya namanya pramugari. Tahu juga rupanya ya. Subhanallah. Ini kan kesalahan lagi, yaitu ditemani pramugari. Semakin mahal pesawatnya, semakin kurang pakaian pramugarinya. Ya, semakin mahal pesawatnya, semakin kurang pakaiannya. Tidak ada duit untuk beli. Allah musta'an. Yang satu bilang tidak jadi dokter. Kenapa dokter? Kenapa tidak jadi dokter? Ya, kalau tengok dokter rata-rata banyak duitnya. Apa sebab? Yang sakit datang kepadanya ngantar duit. Sahih? Tapi alhamdulillah banyak juga dokter yang menginfakkan waktunya, menginfakkan penghasilannya. Semoga Allah berkahi. Tapi orang sana enggak, dia melihat dari apa? Dokter itu yang sakit datang ke tempatnya, ngantri lama, bayar mahal. Nah, ada lagi yang ingin jadi dosen. Kenapa jadi dosen? Kemana-mana bawa laptop, bawa pena, tampilannya keren, tapi gajinya kecil. Enggak, gajinya besar. Di luar negeri yang kecil, di sini besar. Di luar negeri kecil, ya, hitungannya hanya ribuan. Teman saya tamat S1, masuk S2, diangkat jadi dosen. Apa namanya istilahnya, asisten dosen ya. Nah, gajinya hanya 4.500 per bulan. Iya, hanya 4.500. Bandingkan dengan gaji saya pas pulang sudah S3, Masya Allah sampai sesak napas menghitungnya. Iya, 1.625.126,28 rupiah. Ini kalau pas akad nikah harus senapas tidak asal nikah. Dengan mas kawinnya 1.620.000, lupa lagi, 625.126,28 rupiah. Mana yang tinggi? Gaji mereka itu gaji saya? Gaji saya 1 juta lebih. Ini ribu aja. Nah, kan 1 juta kan 1.000 ribu. 1 juta 1.000 ribu. Jadi gaji saya 1.000 kali lebih tinggi dari gaji kawan di luar negeri. Cuman masalahnya ribunya rial. Ribunya rial. Alhamdulillah. Jadi dia mak jadi dosen. Kenapa? Mana-mana bawa laptop, pakai infocus,
tampil seminar, kadang jadi dosen terbang. Iya, setelah pulang terbang dibuat istri, nggak ada bitinya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah, ada yang ingin jadi insinyur, arsitektur, bisa bangun jembatan, bangun rumah, hotel dan sebagainya, berpelabuhan. Ada yang ingin jadi engineer, bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal dan sebagainya. Ini cita-cita mereka. Ada yang ingin jadi polisi, jadi tentara, macam-macam. Cita-cita semuanya adalah cita-cita duniawi. Bukan tidak boleh, jangan salah paham. Tapi terlalu rendah. Karena duniawi. Kecuali satu anak. Yang lain kan non muslim semua. Satu orang anak seorang muslim, keturunan Aljazair. Karena di Perancis itu banyak keturunan Aljazair. Ada seperti siapa? Zidane, masya Allah, paham ya? Zainuddin Zaidan, tahu Zidane? Tidak tahu lagi. Karim. Nah, paham juga rupanya. Nah, banyak keturunan-keturunan orang-orang Arab di situ. Lalu ketika dia jawab, kamu apa cita-citanya? Dia bilang, saya ingin jadi seperti sahabat. Tentu gurunya yang non muslim tadi, ibu guru yang bukan muslimah, tidak pernah mendengar kalimat sahabat. Merasa orang itu kan di situ hebatnya, keingin tahuannya tinggi. Akhirnya setelah jam pulang, dia bilang sama anak, nanti saya ikut kamu ke rumah. Saya ikut kamu ke rumahmu. Saya mau bertemu dengan orang tuamu, dengan ibumu. Akhirnya diikuti sampai ke rumahnya dan bertemu. Tentu biasa bertamu, sembang-sembang, bincang-bincang. Akhirnya dia bertanya, ini anak-anak tadi saya tanya tentang cita-cita mereka, rata-rata cita-citanya biasa. Nah, jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara dan sebagainya. Tapi anak ibu tadi menjawab ingin jadi sahabat. Apa itu sahabat? Apa itu sahabat? Tahu siapa sahabat? Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oh, ternyata sama dengan orang Perancis juga namanya ya. Tidak tahu siapa sahabat. Lalu dijelaskan oleh sang ibu, sahabat yang dimaksudkan oleh anak saya itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Perancis? Bahasa Arab kan? Yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya serta mati dalam keadaan Islam. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Sang ibu tadi penasaran juga, siapa itu? Kenapa anak ibu ingin jadi sahabat? Kenapa anak ibu ingin jadi sahabat? Anak orang lain semua ingin jadi orang-orang hebat, kok ingin jadi sahabat? Nah, disinilah
Dari sinilah kita bermula. Dari sini kita bermula. Kenapa kaum muslimin, orang-orang itu dulu tak disebut-sebut di dalam percaturan peradaban dunia. Orang-orang Romawi yang berkuasa seperti Amerika hari ini berkuasa, kemudian orang-orang Persia yang juga negara besar seperti Uni Soviet dulu yang sudah jatuh, jelas, atau Sabah seperti Cina sekarang yang juga mulai berkuasa. Mereka tak tertarik untuk menguasai Jazirah Arab. Tak tertarik. Kenapa tak tertarik? Hah? Tidak ada daya tarik dong. Orang-orangnya suka berperang. Tahu tak? Orang Arab di masa jahiliyah suka berperang, sehingga mereka lahir jadi manusia-manusia pemberani, sehingga berbicara selalu benar pada umumnya. Aib bagi mereka bicara dusta, dan ini penting bagi dakwah Islam. Kalau kita aib kalau tidak pandai berdutur. Kalau mereka ada aib kalau berdusta. Makanya pepatah terkenal moto hidup mereka, moto orang Arab, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tak gunakan untuk memancung, kamu yang dipancung dengannya. Dengan mereka adalah orang-orang pemberani, sehingga kalau sempat dilihat orang yang dicari, kamu yang bunuh anak saya, kamu yang bunuh ayah saya, kamu yang bunuh saudara saya, dia tidak akan mengelak. Ya benar, saya yang bunuh. Anda mau apa? Anda mau apa? Kalau kita tidak jelas dia yang bunuh, masih berkelit lagi, ada CCTV. 6. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa sahabat? Padahal mereka tak dikenal orang kecuali dengan perkelahian, perselisihan, ya, dan keterbelakangan. Mereka belum mempunyai peradaban seperti yang dimiliki oleh orang-orang itu. Tetapi akhirnya justru dari situ bermula lahirnya peradaban yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang itu sebelumnya. Bahkan oleh Persia tak terbayangkan, orang Romawi tak terbayangkan, kerajaan Yaman tak memperbayangkan. Dengan apa mereka, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan apa mereka memiliki dunia ini, dan beda dengan orang lain menguasai dunia dengan Nabi dan para sahabat menguasai dunia. Karena Nabi dan para sahabat menguasai dunia membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa kecerdasan ke seluruh dunia, sehingga terkenallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah di dunia barat itu bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang bersih, orang-orang jujur, orang-orang yang peduli, orang-orang yang penyayang. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan apa mereka berubah? Dengan apa mereka kok bisa berubah? Dengan Al-Quran, dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Sekarang saya bertanya kepada antum semua,
Siapa yang tahu jawabannya angkat tangan. Ini katanya ada hadiah Ustaz ya. Semuanya ya. Untuk satu orang. Masya Allah. Oh banyak rupanya. Saya kira sekotak jadi untuk saya semua. Masya Allah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. 10. Ya Allah. Hah? Dengan itu nampaknya. Coba hitung, sini hitung. Sini hitung. Suruh beliau hitung langsung. Tak. 5 kali 5, coba hitung. Hah? Hitung. Nah, coba tangannya pakai hitung, pegang. 1. Hah? Terus? Lebih 20 nampak. Tambah lagi. 5 kali 5 25. Dah betul lah. Nah, saya kasih juga. Mau juga? Fadhal. Nah, hafwan. Kasih ya. Sedang ngantuk. Jadi daripada orang ngantuk sebenarnya boleh bicara. Tapi lapar belum kan? Sudah lapar? Enggak, kalau lapar berhenti kita. Kan kita sudah mulai. Judulnya dari sini kita bermula. Tidak ada cukup lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dengan apa Nabi alaihissalam menguasai, bahkan sebelum dikuasai sudah disebut oleh Nabi alaihissalam masih di Mekah, fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Ketika Abu Talib diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi alaihissalam, dia katakan, wallahi ya am, demi Allah wa yusubai paman, ini urusan akan sampai kemanapun sampainya, siang dan malam. Padahal Nabi masih dalam kondisi tidak memiliki kekuatan, masih sering pengajiannya dihentikan sebab pengurus Masjidil Haram waktu itu masih Abu Lahab, Haji Abu. Enggak percaya tuh kan? Abu Lahab haji pun enggak? Haji. Abu Jahal haji. Mereka lebih sering haji daripada kita. Tiap tahun hajinya. Jadi pengurus haji malah. Jadi pelayan jemaah haji. Jadi karena pengurus masjidnya masih haji Abu Lahab, maka kajian Nabi sering dipersekusi, sering diintimidasi, dan sahabat-sahabat Nabi tak punya ruang gerak yang bebas, bahkan mereka disiksa oleh mereka. Tapi Nabi sudah katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, urusan ini sampai kemanapun negeri, yang di situ ada siang dan malam, walaupun siangnya lama, malamnya sebentar, seperti di kutub. Nah, kalau di kutub itu kadang siangnya berbulan-bulan, malamnya pun berbulan-bulan. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan. Jadi kenapa anak ibu ini nak jadi sahabat? Sebab janji-janji Allah yang tadi disebut Nabi alaihissalam itu terlaksana dan teraplikasi oleh pasukan Nabi yang lebih kurang 1.600 orang, hampir 10 kali lipat, dengan peralatan seadanya, di musim dingin yang kurang makanan. Subhanallah.
Nabi dengan usulan dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Siapa yang tahu Salman dari mana? Hah? Dari Batam. Ini sejak sahabat Nabi nih, Bang. Salman Al-Farisi. Salman dari mana? Salman mana? Oh, Rasul Salman. Enggak, Salman Al-Farisi dari mana? Dari Batam. Dari Persia. Dari Persia. Nah, dia sengaja mencari seorang nabi yang lahir di akhir zaman. Tapi dia tidak tahu siapa itu nabi. Sampai-sampai dia harus berjalan jauh, akhirnya sampai ke Madinah dan bekerja dengan seorang Yahudi. Dan Yahudi itu menugaskannya untuk menanam kurma. Dan ketika itu bertemu dengan Nabi SAW, Nabi dan kurmanya harus berbuah dalam setahun. Maka Nabi SAW bantukan dia menanam kurma. Alhamdulillah kurang setahun berbuah kurmanya. Jadi kalau sempat Nabi di sini kita minta tolong juga menanam sawit kan? Nah, iya. Tapi kan itu kan mukjizat diberikan di saat-saat dibutuhkan. Ma'asyiral kiram. Jadi Nabi di tengah kesibukan menggali parit bersama para sahabat yang lain. Padahal umurnya waktu itu sudah berapa? Perang Ahzab terjadi tahun ke-5. Nabi wafat tahun ke-11. Umur Nabi wafat 63 dikurang 5 berapa? Hah? Berapa? 58. Masih tua atau sudah muda? Hah? Masih tua atau sudah muda? sudah tua. Tetapi ketika ada sebongkah batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat yang lain. Ada Umar yang kekar, ada Ali yang perkasa, tetapi mereka tidak sanggup memecahkan itu. Siapa yang pecahkan? Subhanallah. Nabi SAW bukan orang loyo-loyo dia. Makanya kalian kalau nak jadi orang hebat tak boleh loyo. Kurus boleh, tidak ada masalah, tapi jangan loyo. Gemuk tidak ada masalah, tapi jangan lombio. Ini gara-gara saya sudah gemuk, jadi saya bilang tidak apa-apa. Ya, karena mohon maaf, ini bukan kehendak saya. Makan dengan dulu, sekarang lebih sedikit, tapi perkembangannya luar biasa. Ya, ada kemajuan ke depan, kiri dan kanan, ke atas nggak ada kemajuan. Allah musta'an. Akhirnya bentuknya payah jadinya. Kalau jual nggak laku. Nah, kalau dulu sampai umur 27 kurus kering, sehingga tidak percaya diri pula untuk melamar. Disuruh menikah sama mak, nantilah. Sebenarnya masih belum ragu diterima orang pun enggak. Alhamdulillah sekali melamar langsung pula diterima. Iya, sekali aja melamar. Alhamdulillah tidak berkali-kali. Nak diulang takut tidak terima. Kaum muslimin. Jadi 27 tahun saya kurus dan 27 tahun alhamdulillah gemuk. Nah, sekarang umur saya kan 54. 27 menikah. 2 bulan menikah naik 14 kilo. Subhanallah. Itu tidak salah saya, salah dia. Kenapa kasih makan? Selama ini saya makan juga tidak gemuk. Berarti pas dia yang kasih makan bikin gemuk. Dia yang salah, bukan saya kan? Mak saya tidak salah juga. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW di umur yang segitu 58, dia yang jadi berikan solusi. Diambilnya bajing itu dengan Bismillah Allahu Akbar, pecah. Utitu mafatihar Rum.
saya diberikan Allah kunci-kunci perbendaan Romawi. Sahabat mendengar itu kira-kira bagaimana perasaan mereka? Hah? Dicibirnya Nabi? Dicumainya Nabi? Ikut Nabi tempat apa waktu ngataku ini surah? Hah? Mustahil bukan. Just mereka itu kalau dengar Nabi SAW, ini yang nanti kita masuk. Nabi kalau sudah bicara pasti benar. Kalau Nabi bicara pasti benar. Nah, kalau seandainya Romawi yang begitu besar, sama dengan kalau kita sekarang kan nanti kita akan kuasai Amerika. Kalian tidak percaya sama saya? Itulah masalahnya, bedanya. Kalau sahabat langsung percaya sama Nabi. Kalau kepada saya, kenapa kalian tidak percaya? Bilang Ustaz bukan Nabi. Tapi kalau saya sampaikan hadis Nabi, tentu percaya tak? Masih ragu juga. Nabi yang bilang kita akan kuasai Romawi itu nanti sampai ke Roma. Tapi tidak usah bikin organisasi penguasaan Romawi, jangan, tidak perlu. Nah, Nabi juga dulu ketika itu dikatakannya, ayo kita bikin lajna untuk pembukaan Roma, tidak ada, bukan organisasi, tapi semata-mata atas takdir ilahi dan disiapkannya orang-orang yang akan merealisasikan itu. Walaupun semua dunia sepakat menghalangi, tak bisa. Sebagaimana mereka tak bisa menghalangi datangnya kiamat. Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa menghalangi? Kiamat kecil aja tak bisa kita halangi, apalagi kiamat besar. Ma'asyiral kiram. Lalu Nabi pecahkan lagi yang kedua, Allahu Akbar. Utitu mafatiha al-burs, diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaan Persia. Akhirnya tambah semangat sahabat Nabi alaihissalam. Kalau begitu kita tidak akan kalah dalam perang ini. Kita tidak akan kalah dalam perang ini, berapapun jumlah musuh. Semangat, semakin semangat mereka untuk berjihad fisabilillah. Yang ketiga Nabi pukul lagi, Allahu Akbar, utitu mafatiha sabab Yaman. Berarti 3 negara besar superpower waktu itu akan dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya sahabat bersemangat, kita tak akan dikalahkan walaupun musuh jumlahnya besar, 10.000 lawan 1.600 orang. Subhanallah. Benar tak Nabi menang? Benar tak Nabi menang? Benar. Kemudian benar tak Persia dan Romawi dikuasai? Benar tak? Benar. Kapan? Di masa Nabi hidupkah atau di masa Nabi sudah pergi? Di masa Nabi sudah wafat, di masa Umar Ibn Khattab yang dulu duduknya di sini, di Masjid Nujarid, di Masjid An-Nabawi, bersila mendengarkan Al-Quran dan hadis, dihafalkan, dihayati, didakwahkan. Akhirnya Allah berikan kemenangan itu. Jadi doa Nabi mustajab, tapi tidak mesti dalam sekejap. Bukankah dulu Ibrahim berdoa minta diberikan anak, Allah katakan akan saya beri, tapi kapan? Setelah umurnya di atas 80. Nabi Musa dan Nabi Harun tak tertanggungkan lagi azab dari Fir'aun dan para tentaranya menyiksa Bani Israel. Lalu mereka berdoa kepada Allah untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma, sudah dijawab doa kalian, diijabah. Tahu tak kalian berapa tahun baru Fir'aun ditenggelamkan? Nah, berapa tahun setelah itu? 40 tahun setelah perkataan Allah, qad ujibat da'watukuma. Jadi
dikabulkan. Mungkin kita tidak melihat bahwa anak-anak di Ibnu Jarir ini akan membawa pencerahan bagi Indonesia, membawa rahmatan lil alamin bagi Indonesia, membuat kemajuan untuk bangsa ini dan kaum muslimin. Mungkin kita sudah tiada, tapi yakin sebagaimana Nabi dulu, dari sini dia bermula mengajarkan para sahabat yang cita-citanya lebih hebat, bukan mengejar jadi jadi pimpinan perang, tidak, tapi mereka semuanya adalah punya cita-cita masuk surga. Jalurnya boleh melalui jalur insinyur, tidak ada masalah. Jalurnya boleh melalui jalur jadi pilot, tapi dengan syarat jangan pramugari cantik-cantik yang mengiringi, ya. Bawa laki-laki, iya, laki-laki yang kuat-kuat. Kasihan masa orang-orang cantik-cantik gemulai begitu dia nyusun-nyusun koper kita, sah? Nggak kasihan, ngangkat-ngangkat. Mereka harusnya di rumah-rumah mereka untuk mengurus anak-anak dan suami mereka. Kalau perlu nanti, kalau anak Ibnu Jarir yang jadi presiden, yang mau tinggal di rumah digaji lebih besar daripada yang bekerja di kantor. Tidak setuju, nampak? Hah? Tidak setuju kalian? Bahwa ibu-ibu yang mau tinggal di rumah ngurus anaknya digaji lebih besar daripada yang bekerja di kantor. Sebab apa? Yang berhasil anak-anaknya rata-rata mereka yang mengurus anaknya sendiri, bukan mereka yang nitip pada orang lain. Tapi kalau seandainya lebih bagus lagi, dititip pada yang lebih mampu, seperti di pondok-pondok kita, tetapi sang ayah dan ibu tetap ikut membantu dalam mendidik anak ini, karena pendidikan itu bukan semata didapat di sekolah dan juga tidak semata dapat dalam keluarga, tapi hasil dari kolaborasi dan penggabungan kedua usaha tersebut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana para sahabat dulu? Bagaimana para sahabat dulu? Kenapa begitu cepat mereka bisa berbuat, merealisasikan apa yang Allah janjikan? Ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para sahabat dulu tidak banyak cakap tapi banyak berbuat. Ilmunya tidak banyak teori dan definisi, tetapi adalah penuh dengan amal nyata dan berisi. Oleh sebab itu, sekarang kita menciptakan para sarjana-sarjana metodologi, sarjana-sarjana definisi dan teori. Tapi Nabi menciptakan orang-orang yang beramal, yang istiqamah, dan ilmunya, setiap ilmu itu berisi amal. Dan itu tak kita dapatkan kecuali di pesantren-pesantren yang setiap satu ayat didapat, dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Dan itu juga tak dapat kecuali yang semakin besar hafalannya terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, semakin besar pula pengetahuannya terhadap agama ini. Dan semakin banyak ilmunya, maka semakin besar pula peran amalnya. Bahkan dakwah para sahabat itu radhiyallahu anhum lebih banyak amalnya daripada ucapannya. Lebih banyak amalnya daripada ucapannya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, imamnya di Masjid Nabawi, banyak di antara muridnya yang datang dari jauh, Andalus, dari Spanyol. Mereka duduk di situ walaupun dah selesai ibarat kuliah, dah selesai belajar, seperti Abdullah bin Wahab Al-Qurashi dari Mesir, tapi betah dia tetap duduk di majlis Imam Malik. Kenapa?
Mereka melihat amalannya Imam Malik, melihat akhlaknya Imam Malik, melihat adabnya Imam Malik. Subhanallah. Dan tua-tua masih belajar adab? Iya. Karena kita suka meniru. Siapapun suka meniru. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, kita akan tiru ketidakbaikannya. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang baik, kita pun akan terpengaruh dan meniru kebaikan itu. Sehingga Abdullah bin Wahab mengatakan, kenapa duduk lagi? Dah berkali-kali selesai kita Al-Muwatta. Dia bilang, hadza Malikun rajulun min jilis sahabah. Ini orang walaupun hidupnya sekarang, tapi amalnya seperti amalannya para sahabat. Bagaimana sahabat? Saya sebutkan beberapa contoh ya. Mudah-mudahan bisa tuan-tuan, khususnya anak-anak kami, bisa mengkiaskan yang lain. Dilihat oleh Nabi alaihissalam seorang laki-laki sahabat melingkar cincin emas di jari manisnya. Boleh laki-laki pakai emas? Boleh? Tidak. Nabi alaihissalam panggil fulan, buat sini. Dicabut cincinnya oleh Nabi alaihissalam lalu dibuang. Kalau sempat saya buang cincin bapak-bapak, gimana kira-kira? Hah? Babek jalan pulang. Tapi mereka ketika Nabi yang buang, mereka walaupun mungkin bagi orang yang belum beriman, kok begini kasarnya Nabi alaihissalam? Bukan Nabi kasar, tidak, karena mungkin sudah berulang-ulang diberitahu tapi tidak paham. Akhirnya dengan perbuatan dia lakukan, dibuang. Setelah Nabi pergi alaihissalam, lihat bagaimana komentar sahabat ini. Bukan sebentar kita kepada banyak ustaz hari ini, kan ya? Apa ustaznya? Bukan. Setelah Nabi pergi, dikatakan kepadanya, ambil cincinmu, kan masih bisa dipakai untuk orang lain yang halal memakainya. Lihat jawabannya, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi dari tangan saya. Fala wa rabbika la yu'minun. Ya, wa ma kana qaulal mu'minina. Jadi orang-orang yang beriman itu hanya mengatakan sami'na wa ta'ana. Tidak ada sedikit pun dia berkecil hati, tidak sedikit pun dia tersinggung. Ini yang diciptakan dari sini oleh Nabi alaihissalam. Orang-orang seperti ini, kaum muslimin dan muslim, tuan-tuan lihat bagaimana polisi dan tentara. Ya, polisi dan tentara disuruh oleh komandannya, apa dia yang lakukan? Siap. Polisi dan tentara kalau disuruh komandannya dibilang apa? Siap, laksanakan. Ditampar, siap. Diam. Iya. Ditamparnya siap. Siap salah komandan. Padahal ini yang melakukan itu komandannya bukan orang maksum, tidak dengan wahyu. Nah, ini sebenarnya harus dilakukan oleh kita sebagai mukmin, mukminah terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu. Dan memang sahabat lebih dari itu taatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana dimulai? Di sini, di Masjid Nabawi. Makanya ketika Nabi hijrah pertama kali ke Madinah, yang pertama dibangun masjid. Makanya kita usulkan kepada seluruh pengembang, developer, kalau bangun perumahan, jenuh rumahnya buat dulu untungnya. Itu cita-cita rendah kita di dunia. Tapi siapkan masjid, karena ini lillah. Ingat, orang yang bangun rumah bagi Allah, Allah bangunkan baginya rumah istana besar di surga. Dan tidak kurang harta dengan sedekah. Lihat Utsman bin Affan, kaum muslimin,
ketika Nabi mengatakan siapa yang belikan telaga rumah, telaga milik orang Yahudi yang menjual air seharga kurma. Kau bayangkan, satu ember air, satu ember kurma, mahal apa murah? Seember air, seember kurma, mahal apa murah? Mahal sekali, tidak masuk akal. Lalu Nabi katakan siapa yang beli baginya surga. Utsman sedang tidak ada di tempat, tapi dapat dia berita bahwa Nabi mengatakan itu. Dia datangi Nabi, ya Rasulullah, berlaku itu untuk saya? Kata Nabi, iya. Sebenarnya kalau Utsman mau ngelak, lah banyak infak dan rezekinya. Tak cik itu infak masaji, kalau buat enggak. Dia tetap kalau dengar kalimat surga, maka tak satu pun yang di matanya berharga, termasuk harta. Hanya kata Nabi, iya. Maka dia beli. Tidak mentang-mentang 35.000 dibelinya. Padahal apalah ada 35.000 di apa? 35.000 apa namanya? Dirham bagus ya. Perak segram berapa? Nak tahu tu Ustaz, saya mojoknya. Nah, nya tak punya gram. Amin telah lama tak boleh ya. Tak 55 meter binilah. Nah, enggak kalau ada bini sabuk sebalik. Tak saya mojoknya. Dalam lama mojok tak san. Astagfirullah. Banyak dosa asyik. Ya. Tok mau sama boleh ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat. 35, anggap aja 35.000 dikali 50.000. 1.750.000.000. Ada tilago sawi itu. Woi, ada sumur seharga 1.700.000.000. Sumur ATCC tidak sampai segitu. Tapi gara-gara Yahudi, gara-gara surga, Utsman siap beli. Ketika di musim sulit, barang harganya mahal, datang barang ekspedisi, barang Utsman dari Syam. Tak banyak nah, satu armadanya 100 armada, artinya 100 ekor onta, syarat dengan muatan. Dan muatan onta waktu itu 200 kilo per onta, berarti 2 ton ya barangnya. Di antara itu barang-barang berharga. Lalu datang Nabi SAW serukan untuk berinfak. Apa kata Utsman? Barang dengan armadanya fi sabilillah. Tidak betong-etong dulu baku loh modal potong gini. Pokoknya tidak modal balik aja lah. Tidak, sebab Allah sang pemilik semuanya. Harta itu Allah semua. Ini yang dimulai oleh Nabi SAW di mana? Di masjid. Masjid Ibnu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pendidikan inilah yang membuat mereka tak pernah berhenti berbuat kebaikan, merealisasikan apa yang Allah inginkan dan Nabi SAW cipta-ciptakan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang dikatakan Nabi SAW, saya ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanaku, kami ini kan saudaramu. La antum ashabi ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni yatamanna adalluhum bi ahlihi wa malihi law yarani, yaitu orang-orang yang belum pernah bertemu denganku tapi mereka mencintai dan beriman kepadaku. Andainya bisa, dia siap tinggalkan harta bendanya, dia siap tinggalkan keluarganya untuk bertemu denganku. Inilah mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa merindukan Nabi SAW. Dan kerinduan itu takkan memuncak, takkan tumbuh kecuali dari tempat-tempat yang seperti ini. Dari sini kita mulai, dan di surga mudah-mudahan kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kok gatel lila tagawi, kok podio lila taube, kok gelisah lah mulai tonang, ya, kok ditak, ayo makan ube, ya. Kan dah mulai waktu untuk makan siang gini saya, jadi tidak boleh tambah lagi. Kita cukup Ustaz ya. Ustaz.
Jangan nyoleh lah, ambil makan dia kau. Ha? Oh ya, saya aja yang bertanya ya. Nah, saya yang bertanya. Yang jawab angkat tangan. 5 kali 5? Hah? Berapa? Tolong lihat. Kaum muslimin dan muslimat, adik-adik yang tahu angkat tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Masjid apa yang pertama dibangun Nabi di Madinah? Masjid Nabawi? Topiknya mana? Taib. Kalau hitung Madinah zaman Nabi, betul jawabannya. Tapi kalau hitung Madinah zaman kini, Masjid Quba jawabannya. Nah, jawabannya di zaman Nabi itu zaman kini. Hah? Wih. Baik, silakan. Pahamnya? Jadi zaman Nabi Madinah itu adalah sepekarangan Masjid Nabawi itu sekarang. Itulah Madinah dulu. Tapi kalau di Madinah sekarang, Quba termasuk masjid yang pertama dibangun oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Taib. Yang ikut sebutkan 5 sahabat yang ikut membangun Masjid Nabawi bersama Nabi alaihissalatu wassalam. 5-nya. Ada yang tahu? Paling mau sahabat lah sahabat apa no? Silakan. Abu Bakar, masya Allah. Umar, masya Allah. Utsman, adik pasti dirinya? Bilal, Ahsan, sini. Nah, masya Allah. Pilih aja lah. Dan barakallahu fiik. Siapa yang pertama azan di Masjid Nabawi? Mak banyak. Tolong Ustaz yang milih Ustaz yang milih Ustaz. Kalau bisa kan jangan bilang loh. Yang baju merah, ya. Siapa? Masya Allah, betul. Nah, taib. Ahsan, barakallahu fiik. Afwan. Taib. Nabi alaihissalatu wassalam ya membangun atau membina sahabat dengan 2 wahyu. Siapa yang bisa jawab? Nah, Al-Quran dan sunnah. Ahsan. Jadi Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Fadhal. Nah, ahlan. Marhaban. Apa sebabnya sahabat itu cepat mengamalkan perintah Allah dan Rasul, dan apa pula sebabnya kita hari ini lambat menerima? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaan? Enggak? Kalau tidak paham saya ulang. Tadi kan sahabat langsung menerima apapun yang dikatakan Nabi Nadia. Ustaz, boleh Ustaz? Masya Allah. Baik, karena uang kalau banyak cito sakenek konjo. Paham? Mereka tidak pernah mendebat Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Karena iman.
bahwa Allah tak perintahkan kecuali yang baik, tak larang kecuali yang tidak baik. Jelas? Maka imannya kepada Allah dan Rasul itu yang membuat mereka cepat mengerjakan. Baik. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memecahkan batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat yang lain. Ini terjadi di perang apa? Nah, banyak Ustaz tunjuk. Nah, ini perang Ahzab. Ahsan. Kenapa disebut perang Ahzab? Ini Ahzab itu berarti kelompok-kelompok, perang sekutu. Jadi yang menyerang tentara sekutu. Tahu sekutu? Alhamdulillah. Jadi banyak orang bersekutu waktu itu untuk menyerang Madinah. Silakan. Nah, baik. Sekarang saya tunjuk aja lah lagi. Anda jawab tadi belum ya? Tahun keberapa terjadinya perang Ahzab? Nah, yang tahulah tunjuk tangan. Kelima Ahsan. Nah, tahun kelima Hijriah. Marhaban. Apa? Hayakumullah. Tayyib. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid terlebih dahulu sebelum rumahnya? Tidak saya sebutkan tadi ya. Silakan. Karena masjid selalu mengingatkan kita pada Allah, sedangkan rumah selalu melalaikan kita dari Allah SWT. Banyak sebab. Yang kedua, masjid bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, sedangkan rumah khusus. Maka kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadinya. Yang ketiga, masjid adalah kantor besarnya Nabi. Masjid adalah sekolah besarnya Nabi. Masjid adalah ruang untuk Nabi berkomunikasi dengan yang lain-lain. Sedangkan rumah tidak seperti itu. Makanya Nabi bikin masjid dulu, karena masjid itu ada lambang ketakwaan. Baik. Siapa yang tahu kapan salat berjamaah diwajibkan? Baik. Ahsan. Mumtaz, tahun kedua Hijriah. Sebelumnya tidak wajib. Nah, silakan. Berarti, tapi apakah mereka berjamaah setelah tahun kedua? Tidak, sejak tahun pertama. Karena tidak nunggu wajib dulu. Kalau kita nunggu wajib dulu, itu bedanya mereka dengan kita. Taib. Tadi seorang anak ditanya ingin jadi sahabat. Kenapa dia memilih ingin jadi sahabat? Jawabannya ada tadi di akhir-akhir. Ingin seperti Utsman, tidak ragu-ragu mengorbankan hartanya untuk masuk surga. Apa gunanya antum dikelilingi oleh pramugari yang tak seberapa cantik, tapi tidak masuk surga, yang penuh dengan bidadari, bukan pramugari, penuh dengan bidadari. Mana ancak puangai bidadari atau pramugari? Serius ya? Dah pernah nengok?
Pramugari itu matanya tidak pernah ditahan, sah? Kan tidak pernah nunduk pandangan dah. Kan dia pramugari, pandai nundukkan pandangan. Tahu nundukkan pandangan? Nampak laki-laki dia tundukkan pandangan atau dia tantang? Tapi kalau bidadari mereka menundukkan pandangan. Pramugari dan sentuh orang atau belum? Dan disentuh orang lain atau belum? Ya sudah. Ngelajoleh. Memang tuh. Kalau bidadari tidak disentuh orang sebelumnya, tidak manusia, tidak jin, kita orang yang pertama. Jelas? Nah, payah saya cerita. Tengok aja lah besok ya. Nah, makanya dia pilih ingin jadi sahabat karena sahabat tuh cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi. Apa itu? Masuk surga. Tapi dengan cita-cita tinggi itu cita-cita duniawi tercapai semuanya. Jelas? Ada yang jadi jenderal panglima, ada yang jadi saudagar kaya, sah? Ada yang punya rumah istana, ada. Tidak ada masalah. Abdurrahman bin Auf, tahu tidak tuan-tuan, dengan cita-citanya masuk surga, bahkan salah satu yang dijamin masuk surga. Infaknya kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini hanya lebih kurang 760 sekian miliar. Padahal suatu itu kan tidak banyak lebih kan? Kan nunjuk tangan sapun ada lebih 7 miliar. Wa minta 10% aja untuk Ibnu Jarir. Dapur ya? Temonya kan 10% tidak sodor, Usman ini sodor man. Kalau tiba ceneko tidak ada ngaku banyak piti. Iya. Mereka muslimin dan muslimat. Kita yang percaya dan yang tahu banyak, tapi yang meyakini sedikit sekali. Sodok tentunya, tapi tidak meyakini. Kalau mereka yang dididik oleh Nabi di sini dulu di Masjid Nabawi itu, mereka langsung keyakin, sehingga tidak ada lagi debat, tidak ada lagi berdebat. Kalau kita berdebat dulu, nah sehingga nak jadi bupati pun harus pandai debat. Padahal debat itu tidak menghasilkan orang hebat. Masa semalam bisa melahirkan orang hebat? Tidak mungkin. Tapi karena kita ikut-ikutan orang lain, tak apalah. Nak nengok siapa membagak, siapa kadang-kadang di waktu itu tidak keluar ide kita. Setelah debat baru terkadang ibarat silek, terkadang jurus setelah selesai tadiang. Allah musta'an. Taib. Harus habis Ustaz. Waktu tidak ada lah. Cukuplah situ dulu ya. Nah, kita cukup sebagian dulu, nanti di lain waktu mudah-mudahan ada kesempatan. Ada yang kurang tolong jangan dicatat, yang lebih boleh pulang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.